Ya, baik, terima kasih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini berkat kerja keras dari Badan Legislasi DPR RI, akhirnya RUU TPKS mendapatkan pencerahan dan akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk di tingkat 2 dan akan disahkan menjadi Undang-Undang TPKS. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu Wakil Ketua dari Balik DPR RI, Bapak Willy Aditya. Dan Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Yang pertama mungkin kita akan berbincang sedikit, Pak. Apa yang menjadi titik berat dan poin penting dari penekanan RUU TPKS ini, Pak? Ya, ini undang-undang yang cukup ditunggu oleh publik ya. Satu, karena kita dalam situasi kekerasan, darurat kekerasan seksual. Yang kedua, yang selama ini ditunggu adalah payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak setiap jenis kekerasan seksual. Karena belum ada payung hukum yang firm terhadap tindak kekerasan seksual. Yang ketiga adalah sebuah undang-undang yang memiliki perspektif korban. Karena apa? Sejauh ini undang-undang yang sudah ada itu perspektifnya rata-rata pelaku. Jadi tekanannya pelaku dihukum berapa, pelaku mendapatkan hukuman apa. Nah, ini di dalam kekerasan seksual, seberat apapun kita memberikan hukuman pada pelaku, belum tentu kondisi si korban itu pulih. Baik kondisi psikis, kondisi sosial, apalagi kondisi ekonomi. Nah, realitas ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa pentingnya, apa perlunya keberadaan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu. Jadi, apa pokok-pokok pikiran norma hukum yang kita lahirkan dari rancangan undang-undang ini? Satu, ada 19 jenis kekerasan seksual. Yang 9 kita sebutkan secara definitely, secara clear di dalam undang-undang ini. Yang 10-nya itu merupakan jenis kekerasan seksual yang tersebar di banyak undang-undang yang eksis. Apa aja? Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, pornografi, perlindungan anak, dan lain-lain sebagainya. Sedari awal dalam proses penyusunan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, kami di Panja Balek itu menyusun sinkronisasi dan harmonisasi, tidak mengatur norma hukum yang sudah termaktub di dalam undang-undang yang eksis. Jadi ini lex spesialis. Yang kedua adalah apa keunggulan dari undang-undang ini? Dia punya hukum acara sendiri, di mana undang-undang yang saya sebut di awal yang sejenis TPPO, tindak pidana perdagangan orang, PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, pornografi, dan lain-lain sebagainya, bisa menggunakan RUU TPKS ini sebagai hukum acaranya. Jadi ini sebuah langkah yang sangat progresif sekali. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan perlindungan korban itu secara komprehensif. Ada hak penanganan kasus itu tidak wajib ditangani oleh APH. Di sini kita tidak mengenal restoratif justice. Kenapa? Ini mengatakan sebuah proses ancaman pidana yang serius terhadap kemanusiaan jenis kekerasan seksual ini. Maka kemudian dia tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Dia harus diselesaikan di dalam proses peradilan. Berikutnya adalah tidak hanya proses penanganan, tapi juga proses pemulihan kondisi si korban, di mana kita di sini boleh dari proses penanganan itu sudah ada proses pendampingan, baik pendampingan hukum, pendampingan psikis, pendampingan bagi kaum disabilitas, itu pendampingan ahli bahasa, pendampingan kesehatan, itu semua proses pirantinya lengkap ya. Bahkan di aparat penegak hukum, hakim, jaksa itu harus bersertifikasi hak asasi manusia dan sertifikasi kekerasan seksual. Nah, ini langkah yang sangat luar biasa. Lalu kemudian yang menjadi poin penting adalah adanya norma tentang restitusi dan kompensasi. Restitusi itu adalah biaya ganti rugi dari si pelaku kepada si korban,
jikalau mereka para pelaku ini tidak memiliki kecukupan harta, kekayaan untuk membayar restitusi, maka kemudian di sana akan ada kompensasi. Berapa kekurangannya? Maka kemudian di sana hadirlah negara dalam kemudian memberikan hak-hak si korban. Nah, kami juga membuat sebuah norma hukum baru, yaitu dana bantuan korban, atau yang selama ini lazim kita dengar sebagai victim trust fund. Nah, di sini kemudian ini sebuah dana karena hukuman bagi si pelaku itu ada hukuman denda, maka kemudian dia akan dikolek nanti dana itu dan dikelola oleh sebuah lembaga. Nanti akan kita atur di dalam PP, peraturan pemerintah, di mana dana bantuan si korban itu akan menjadi tanggung jawab kolektif, juga termasuk filantropi, dana sosial bantuan lainnya dari pihak pemerintah ataupun di non pemerintah. Itu ini capaian-capaian yang luar biasa ya di dalam rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dan norma yang luar biasa juga itu kita memasukkan KSBE ya, kekerasan seksual berbasis elektronik, yang sejauh ini benar-benar menjadi concern dari publik, di mana kita sudah bermigrasi ke era digital age ya. Kita pengguna smartphone kita hampir 200 juta ya. Artinya kekerasan seksual itu selain terjadi di lingkungan secara keseharian juga terjadi di ruang virtual atau ruang digital kita. Nah, kita rumuskan ada di pasal 14 ada 5 ayat ya, untuk mengatur itu. Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, melakukan screenshot, mengedarkan, lalu mentransmisikan, itu mendapat ancaman serius. Pertama, ancamannya 4 tahun kurungan, 200 juta. Yang kedua, kalau itu melakukan proses yang namanya sebagai alat tipu daya, alat pemerasan, itu jadi pasal jadi ayat pemberatan, jadi hukumannya 6 tahun ditambah denda 300 juta. Ini yang menjadi concern kita. Jadi kita benar-benar ingin mengatur ini secara lebih detail ya, gitu. Nah, menarik sekali nih Pak, selain fokus terhadap korban, tapi juga kita berbicara tentang KSBE, yang dimana kita sekarang di digital ini banyak sekali pelaku kejahatan seksual yang beredar di dunia maya dan juga dari elektronik. Dan Pak, kabarnya ini akan dibawa juga ke paripurna. Kapan ditargetkan Pak? Tadi sudah bisik-bisik sama Wakil Ketua DPR, dan kita tentu berharap dalam paripurna terdekat ya. Ya, paripurna ini rencana ada 2 paripurna, tanggal 12 dan 14 ya. Tapi yang penting saya sudah bersurat 2 kali ya, untuk diagendakan di Bamus, lalu kemudian bisa Bamus mengagendakan di paripurna. Paling telat sih kita berharap paripurna 14 penutupan sidang, masa sidang ini itu sudah bisa diparipurnakan. Biar kemudian ini juga saya selalu menyebutkan adalah ini bagaimana bentuk kuatnya political will dari DPR, political will dari pemerintah pasca Presiden juga turut memberikan statement, partisipasi yang luas dari masyarakat sipil. Ini adalah bentuk benchmarking bagaimana kolaborasi sebuah undang-undang pro publik disahkan. Toh seminggu bisa dikebut dan itu selesai. Betul. Nah, dan publik bisa involve, bisa menonton, mendengar, melihat, memberikan masukan. Di tengah rapat panja pembahasan pun saya masih menerima beberapa audiensi dari Aisyah, Jaringan Perempuan Pendamping Korban, dari beberapa organisasi lain ya, untuk kemudian bukan menyempurnakan ya, melengkapi. Toh kami pada akhirnya tidak ada gading yang tak retak ya. Ada beberapa kelompok yang komplain ya. Itu suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita harus mencari titik temu benang merah dari semua kepentingan. Ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan fraksi-fraksi ya, ada kepentingan kelompok masyarakat yang lain ya. Itu yang kemudian harus kita sinkronisasi dan harmonisasi. Tapi ini
menurut hemat saya adalah sebuah peletakan batu peradaban bagaimana kita memiliki sebuah undang-undang memberikan kepastian hukum, melindungi perempuan dan anak, dan ini cerminan manifestasi seberadab apa kita dalam melindungi perempuan dan anak kita. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Willy. Dan pemirsa, merupakan suatu informasi yang baik buat kita dan juga angin segar bahwa nantinya RUU TPKS ini akan segera dibawa ke paripurna dalam waktu seminggu ke depan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.